Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan kiriman cerita dari teman subscriber Fakta Sejarah nih. Beliau menceritakan kisahnya kepada kami nih ya. Dan cerita itu mengisahkan tentang selamat dari tumbal. Tumbal apakah itu? Di thumbnail sudah ada ya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Namaku Aye. Aku berasal dari kota Jepara. Tepat di bulan Maret 2019, aku berhasil menyelesaikan pendidikanku di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang. Tak berselang lama, aku ditawari pekerjaan oleh teman semasa kecilku untuk mengelola salah satu perusahaan retail yang cukup besar di kota Jepara. Perusahaan tersebut merupakan milik orang tuanya. Aku diberi kepercayaan sebagai HRD di perusahaan tersebut. Orang tuaku sangat senang karena aku tidak perlu bekerja di luar kota dan bisa selalu dekat dengan keluarga. Aku dan temanku mulai membenahi tatanan di perusahaan dan memodernisasi sistem perusahaan. Aku mulai merancang promo agar menarik pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Aku meminta tolong kepada 3 orang karyawan, AF, YL, SR, untuk memasang banner promo di papan reklame yang berada di samping perusahaan. SR dengan tergesa-gesa naik melalui tangga bangunan yang menopang papan reklame tersebut. Tanpa sengaja, kaki SR menyenggol kabel listrik. Seketika SR tersetrum aliran listrik dan jatuh dari lantai 3 bangunan tersebut. SR seketika tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. SR dirawat sekitar 1 minggu di rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, SR mengundurkan diri dari perusahaan dan pamitan. Menurut Abah Yaiku, SR harusnya menjadi korban tumbal Nyi Roro Kidul. Tetapi karena isi kepalanya tidak lengkap, sedikit bonyong dalam bahasa Jawa ya, sukma SR yang tadinya dibawa ke pantai selatan dikembalikan lagi ke jasadnya. Berselang 1 bulan, terjadi kecelakaan yang melibatkan motor dan truk dam di depan perusahaan. Kakek pengendara motor meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kepolisian menyelidiki kasus tersebut dan melihat rekaman CCTV di depan perusahaan. Saat memutar rekaman CCTV, kami melihat kakek pengendara motor seakan membelokkan stang motornya tepat di ban belakang truk dam. Kakek tersebut jatuh dan kepalanya membentur aspal jalan. Aku bekerja sangat rajin di perusahaan tersebut karena aku tidak ingin mengecewakan temanku yang mengajak bekerja bersamanya. 1 tahun berlalu, aku sering berbeda pendapat dengan pemilik perusahaan mengenai pengelolaan perusahaan. Menurutku, jika karyawan melakukan kesalahan, tidak perlu dibentak atau dimarahi habis-habisan. Karyawan cukup dinasehati dan dipastikan jangan sampai mengulangi kesalahannya. Karyawan harus disentuh hatinya dan diajak bekerja dengan baik agar mereka semakin rajin serta berhati-hati dalam bekerja. Aku memberanikan diri menyampaikan pendapatku kepada pemilik perusahaan mengenai sistem pengelolaan perusahaan. Pembicaraan semakin memanas dan adu argumen tidak terelakkan lagi. Aku banyak dikasih nasihat oleh pemilik perusahaan. Beberapa hari setelah perdebatan kemarin, aku datang menemui pemilik perusahaan dan meminta maaf atas sikapku yang kemarin. Aku tidak menyangka, ternyata petaka dimulai dari peristiwa tersebut. Aku tidak menyangka ternyata petaka dimulai dari peristiwa tersebut. Aku memang memiliki fisik yang cukup lemah. Batuk-batuk yang aku alami memang sudah berlangsung cukup lama.
Tetapi setelah peristiwa perdebatan itu, penyakit batuk-batukku semakin parah. Jumat itu, aku bangun dengan keadaan badan sempoyongan. Rasa nyeri perlahan-lahan mulai aku rasakan di sekujur tubuhku. Aku paksakan diri untuk berangkat bekerja dengan wajah sedikit pucat. "Pulang saja, Mas," ucap salah satu karyawan. "Sebentar lagi, pekerjaanku masih belum selesai," jawabku. "Wajahmu pucat, Mas, pulang dan istirahatlah," ucap karyawan tadi. Sekitar pukul 11 aku pulang. Sesampainya di rumah, tubuhku langsung ambruk di atas kasur. Badanku semakin panas dan penyakit batuk-batukku semakin parah serta hilangnya nafsu makanku. Keesokan harinya, aku periksa ke dokter. Aku didiagnosa sakit tipes. Setelah meminum obat, keringat mengucur deras di badanku. Aku terus berganti pakaian karena derasnya keringat. Malam hari tiba. Aku memejamkan mata dan bermimpi bertemu 3 orang anak kecil berlari-larian mengelilingiku. "Kak, ayo ikut, Kak," ucap anak-anak itu sembari mereka menarik tanganku. "Moh, moh," balasku sembari menghempaskan tangan mereka. Malam berikutnya, aku kembali bermimpi didatangi 3 orang perempuan. 2 di antara mereka memiliki wajah yang mirip satu sama lain. Mungkin mereka kembar, pikirku. "Mas, ayo melu," ucap ketiga perempuan itu sembari menarik tanganku. "Moh, moh," balasku sembari menghempaskan tangan mereka. Kondisi badanku semakin memburuk. Setiap makan sesuatu, perutku langsung mual dan memuntahkan semua makanan yang kumakan. Malam selanjutnya, aku berbaring di kamar, ditemani ibuku yang berulang kali mengganti handuk kompres di keningku. Sekitar tengah malam, aku melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh, serta ada lubang menganga dipenuhi belatung menembus perutnya. Sosok itu melayang menembus tembok kamarku. Air mataku menetes karena ketakutan. Aku menangis histeris melihat perempuan itu melayang mendekatiku. "Kenapa, Nang?" ucap ibuku sambil memelukku mencoba menenangkanku. Seketika sosok itu menghilang. Aku dibawa orang tuaku ke tempat salah satu pengobatan alternatif di kota Jepara. Begini kata Pak Wahyudi, beliau yang mengobatiku. "Loh, Nang, bosmu kok ngono? Metu!" Pripun, Pak?" balas bapakku dengan raut muka penasaran. "Wes metu wae, bosmu ora beres," jawab Pak Wahyudi. Kami pulang membawa obat herbal untuk dioleskan ke seluruh tubuhku. Tulang dari hewan babi untuk dikuburkan di sekeliling rumahku sebagai pagar gaib rumah, dan minyak hewan babi untuk diletakkan di kamarku. Beberapa hari berlalu. Badanku kondisinya terus memburuk disertai batuk-batuk hebat dan berulang kali muntah-muntah lendir hijau menyerupai nanah. Astagfirullahaladzim. Saat sore hari menjelang maghrib, aku tidur sebentar karena beberapa hari semenjak sakit sangat susah memejamkan mata. Aku melihat sosok makhluk tinggi besar dan hitam berteriak dari depan rumahku. "Titeni kowe, mengko bengi tak kruduk wong akeh," ucap makhluk itu. Malam harinya, aku di rumah ditemani 2 orang tanteku. Mereka adalah adik-adik dari bapakku dan 3 orang sepupuku yang masih kecil, karena orang tuaku harus bekerja berjualan di warung makan. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Sosok makhluk besar dan tingginya melebihi rumah tetanggaku. Matanya begitu besar merah menyala. Taringnya besar dan lancip. Tubuhnya hitam dipenuhi bulu-bulu dan baunya anjir seperti darah. Aku meneteskan air mata karena ketakutan. Aku semakin menangis histeris saat melihat makhluk itu datang bersama banyak orang dan mereka mengelilingi rumahku. Aku melihat sundel bolong, anak-anak, perempuan-perempuan muda, dan bahkan kakek yang mirip saat kecelakaan di depan perusahaan 1 tahun yang lalu.
Kakek itu mengenakan pakaian putih bercelana pendek dan keluar darah dari kepalanya. Ciri-cirinya sama persis dengan yang aku lihat di rekaman CCTV. Nyebut nang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ucap tanteku sambil mencoba menenangkanku. Aku terus menangis histeris dilanda ketakutan sambil berusaha zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tante langsung menelpon orang tuaku meminta untuk segera pulang. Sesampainya di rumah ibuku, langsung memelukku sambil menangis. Sepanjang malam, aku dan orang tuaku terjaga hingga fajar tiba. Kami langsung berangkat ke rumah Pak Yudi. Beliau yang membantu mengobatiku. Sesampainya di rumah Pak Wahyudi, aku menceritakan semua peristiwanya. Sing marani kowe iku korban-korban biyen. Lan makhluk ireng gedhi kuwi utusane Nyi Roro Kidul. Ora usah wedi nang, ucap Pak Wahyudi. Kami pulang membawa obat herbal untuk dioleskan ke sekujur tubuh dan gelang untuk aku pakai. Malam mulai semakin larut. Aku masih terjaga dan ibuku terus berada di sebelahku. Makhluk hitam besar datang kembali membawa orang-orang yang sama seperti kemarin. Mereka berjajar mengelilingi rumahku. Entah kenapa, setelah aku memakai gelang yang diberikan Pak Wahyudi, rasa takut dalam diriku mulai menghilang. Jibo anak kaji, aku nek Pak Wahyudi ora entuk jibo aku, ucapku dengan lantang kepada makhluk itu dalam hati. Sopo Wahyudi, taun tali, jawab makhluk itu dengan nada menantang. Dan aku berusaha memejamkan mata, berusaha untuk tidur, tetapi aku terus terjaga tidak bisa tidur. Malam berikutnya, Abah Yai datang ke rumah mencoba mengobati sakitku. Diombe nang, ucap Abah Yai sembari memberikan segelas air putih kepadaku. Aku meminum pelan-pelan segelas air putih pemberian Abah Yai. Metuwo, teko panggonan kerjamu nang. Bosmu dudu menuso, koe ape didadekno korban, ucap Abah Yai. Nggih, benjing kula medal, jawabku. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Abah Yai menemani aku di rumah sembari menceritakan penyakit yang aku alami. Menurut beliau, kejadian mistis yang aku alami karena aku mau dijadikan korban pesugihan dari bos tempatku bekerja. Makhluk-makhluk itu merusak organ-organ dalamku sehingga secara medis aku mengidap penyakit yang parah, tetapi tidak bisa diobati secara medis. Aku melihat makhluk hitam besar sambil membawa banyak orang datang mendekat ke rumahku. Aku melihat Abah Yai mendekati makhluk itu. Lungo, ojo njipuk bocah kuwi, ucap Abah Yai. Kowe sapa? Jawab makhluk itu. Aku butuhne Ki Ageng Selo, bocah kuwi anakku, ucap Abah Yai. Aku ane bose kon njipuk bocah kuwi, jawab makhluk itu. Lungo, ora usah ganggu bocah kuwi, ucap Abah Yai. Aku juga melihat sosok orang tua mengenakan jubah putih mendekat ke arah Abah Yai dan seketika makhluk tinggi besar bersama banyak orang yang bersamanya menghilang. Sing bareng jenengan mau sinten Yai, ucapku. Oh mau Kiai Hambali bantu ngusir buta kuwi. Insyaallah butane wis ora mara meneh, jawab Abah Yai. Kiai Hambali merupakan guru Abah Yai yang sudah lama meninggal, dan aku diminta untuk banyak istirahat agar penyakitnya cepat sembuh. Pagi harinya, aku datang ke perusahaan tempatku bekerja dengan diantar ayahku. Aku bertemu dengan pemilik perusahaan dan mengutarakan niatku untuk mengundurkan diri dari pekerjaan agar bisa lebih fokus menjalani pengobatan. Aku tidak membicarakan kejadian mistis yang kualami agar tidak menyinggung perasaannya. 3 hari berlalu, kondisi kesehatanku pelan-pelan mulai membaik. Malam harinya, aku kembali bermimpi didatangi sosok buto yang menarik tangan kananku.
Melu aku, opo kekarepanmu tak turutis kabehane, ucap buto itu. Emo ya emo, jawabku sembari membaskan tanganku untuk melepaskannya. Aku terbangun dengan nafas yang tidak beraturan. Badanku menjadi lemas, tidak bertenaga, dan tangan kananku rasanya sakit. Aku memberitahukan kejadian malam tadi kepada Pak Wahyudi dan Abah Yai lewat telepon. Mereka berusaha menenangkanku dan berkata, Selamat Nang. Malam berikutnya, aku kembali melihat sosok Buto kembali datang dan menggendong beberapa bongkahan berwarna kuning. Ayahku langsung menelpon Pak Wahyudi dan diminta melempar garam ke sekeliling rumah. Kemudian ayahku melempari garam ke sekeliling rumah. Aku melihat Buto itu cuma tersenyum dan menghindari garam yang dilempar ayahku. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Aku masih melihat sosok Buto tetap berdiri di depan rumahku. Aku melihat Pak Wahyudi datang ke depan rumahku dan langsung meninju serta menendang Buto berkali-kali sampai berlutut. Lungo, ora usah ganggu bocah kuwi, ucap Pak Wahyudi. Aku dikongkon Mbok Ratu, kon jipuk bocah kuwi, jawab Buto itu. Pagi hari yang saat itu hari Jumat Kliwon, Abah Yai kembali datang ke rumahku dan mengajak berziarah ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Sebelum masuk makam, aku diajak Abah Yai ke sumur peninggalan Sunan Kalijaga, Sumur Jolotundo. Kata itu yang aku lihat di depan pintu masuk sumur. Abah Yai meminta aku berjongkok di dekat sumur. Seketika air membasahi tubuhku. Ternyata Abah Yai langsung mengguyur tubuhku dengan air sumur Jolotundo. Menurut Abah Yai, agar seluruh tubuhku bersih dari pengaruh makhluk-makhluk gaib. Aku mengganti pakaianku yang basah, kemudian bersama Abah Yai masuk ke dalam area makam Sunan Kalijaga. Aku mulai duduk menyilangkan kaki di area makam Sunan Kalijaga dan menutup mataku serta mulai membaca doa. Seketika dalam batin aku melihat banyak orang berkumpul. Dan ada satu orang mengenakan pakaian khas Jawa serta memakai belangkon yang duduk sendirian, seperti memimpin kumpulan orang-orang tersebut. Pasti itu Kanjeng Sunan Kalijogo, pikirku. Dua orang di dalam kerumunan itu langsung berdiri ketika melihatku dan dua orang itu menghampiriku. Dua orang itu adalah Kyai Hambali dan Kyai Abdurrahman. Kyai Hambali adalah guru spiritual dari Abah Yai dan Kyai Abdurrahman adalah buyut dari Abah Yai. Aku menangis di depan kedua orang tersebut. Yai, aku pingin urip normal, ora diganggu buta meneh, ucapku. Sing sabar nang, jawab Kyai Hambali sembari mengusap kepalaku. Kanjeng Sunan, nopo kula gulung sekabehane wong sing ganggu bocah kuwi, ucap Kyai Hambali. Ora perlu, mengko yo ana balesane dewi, jawab Kanjeng Sunan. Kyai Hambali menyuruh Abah Yai agar ziarah ke makam Ki Ageng Selo untuk membantu menyelesaikan masalah. Singkat cerita, malam harinya aku melihat Buto yang ada di dalam bangunan perusahaan didatangi 3 orang, Kyai Hambali, Kyai Abdurrahman dan Ki Ageng Selo. Mereka mengajar habis-habisan Buto tersebut sampai tidak sadarkan diri. Kemudian Buto tersebut diikat menggunakan tali dan dibawa pergi. Setelah peristiwa tersebut, aku tidak pernah melihat Buto maupun makhluk-makhluk itu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua peristiwa mistis yang aku alami memberikan pembelajaran bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta segala sesuatu termasuk kekayaan, dan jangan sampai menjalin perjanjian kepada jin atau setan karena banyak akan membawa penderitaan kepada orang lain. Terima kasih. Demikianlah teman-teman, agar menjadi pelajaran kita semua ya. Dan kita doakan beliau ya supaya tetap sehat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas sudah ngirimin ceritanya ke sini ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak dari kisah beliau. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.